Pemirsa, hingga malam ini api masih berkobar di gudang pabrik mebel yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Bangunan yang luas disertai banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar menyebabkan api sulit untuk dipadamkan. Kebakaran besar yang melanda gudang sebuah pabrik mebel di kawasan Cakung, Jakarta Timur hingga malam ini belum kunjung padam. 30 pemadam kebakaran dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang masih menyala. Api sulit padam karena lahan gudang yang cukup luas, ditambah gudang tersebut berisi banyak bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga membuat proses pemadaman memakan waktu cukup lama. Petugas gabungan damkar terus bahu-membahu agar api segera padam dan meletakkan sumber air dengan tepat agar api tidak merambat ke permukiman warga. Sebelumnya pagi tadi, sebuah pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur luluh lantak dilalap api. Material kayu membuat api semakin mudah menjalar dan menghanguskan seluruh bangunan pabrik. Kayu-kayu bahan pembuatan mebel ludes terbakar. Namun petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena minimnya sumber air. Sempat terdengar ledakan dari dalam pabrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Bagian belakang pabrik mebel terbakar dan api sulit dipadamkan. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Lokasi kebakaran pabrik yang bersampingan dengan rumah susun Cakung Barat, Jakarta Timur membuat para penghuni rusun panik. Para penghuni yang panik langsung mengungsi ke area masjid. Penghuni juga lebih memilih meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu dan mengungsi di sekitar masjid. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Revika Sibarani di Cakung, Jakarta. Ya, Revika, bagaimana kondisi saat ini di belakang Anda? Mirsa dan pemirsa, hingga malam hari ini kobaran api masih menghanguskan sebuah gudang pabrik mebel yang berada di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur setelah hampir 9 jam lebih proses pemadaman dilakukan oleh 30 unit damkar dari gabungan Sudin Jakarta Timur, Kota Bekasi, dan juga Jakarta Utara. Namun hingga saat ini saya melaporkan ini api masih belum kunjung padam, dan jika kita bandingkan dengan kondisi siang hingga sore hari tadi, malam hari ini nampaknya api makin melebar begitu, makin meluas ke seluruh bagian dari gudang pabrik mebel yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur, dan diketahui pabrik ini milik PT dari Wintrack. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi saat ini petugas yang tengah mencoba untuk memadamkan api, saat ini sudah bergabung bersama dengan saya Kasudin Damkar dan Penyelamatan Jakarta Timur, Bapak Mukhtar Zakaria. Selamat malam, Bapak Mukhtar. Selamat malam. Ya. Bapak Mukhtar, ini sudah hampir 9 jam lebih begitu proses pemadaman dilakukan. Boleh dijelaskan Pak, sebenarnya kendala apa yang didapati oleh petugas untuk memadamkan api sendiri? Ya, sampai dengan sore malam ini kurang lebih tadi sampaikan kurang lebih sampai 9 jam memang kita melakukan operasi pemadaman ini. Ya. Yang kendala-kendala kita ini yang kita cari informasi dari pihak pabrik, ya. Ini rupanya menyampaikan tidak jujur kepada petugas kita ini sehingga bahan-bahan apa yang ada di dalam pabrik itu, ya. Tapi kalau menurut informasi yang kita terima dari pihak pabrik, pengelola pabrik ini, jadi yang masih berkobar ini adalah tumpukan kayu yang ada di tungku, ya, yang ada di tungku di kawasan pabrik itu, sehingga memakan waktu buat kita memang agak sedikit kesulitan, karena kita sudah menggunakan foam juga begitu banyak, namun juga belum bisa padam, ya. Nah, ini upaya kita ini untuk mendekat ke titik api juga memang sangat sulit sekali karena memang kobaran api juga memang cukup besar, sehingga suasana panasnya juga sangat tinggi, sehingga memang sedikit kendala buat kita untuk mencapai ke titik api itu. Tapi sebenarnya bisa dijelaskan Pak, untuk penyebab pasti kebakaran ini terjadi ini bermulanya dari apa Pak? Informasi yang kita dapatkan yang
pertama itu adalah dari titik tungku ini. Memang informasi awalnya itu dari yang kita dapatkan dari beberapa orang saksi yang ada di sini lah katakan ya. Jadi ada beberapa karyawan-karyawan melakukan pekerjaan-pekerjaan, mungkin mereka melakukan pengecatan apa dan sebagainya sehingga ada percikan api sehingga terjadilah pembakaran yang ada di tungku ini gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian bisa dijelaskan untuk petugas saat ini tengah apa Pak yang sedang dikerjakan Pak? Kita masih fokus ya, masih fokus karena memang titik sasaran kita ke titik tungku ini. Kalau di pemukiman warga tadi sudah dapat kita lokalisir, jadi tinggal titik tungku inilah yang menjadi titik terberat buat kita sampai dengan malam ini. Dan sumber air juga ini alhamdulillah sudah lancar, tidak ada terputus-putus sampai dengan malam ini ya. Kita masih berjibaku berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai ke titik tungku ini gitu. Berarti saat ini hanya titik tumpu saja, berarti untuk merambat begitu ke pemukiman warga ini sepertinya tidak terjadi begitu ya Pak? Ya, untuk perambatan ke warga tidak akan terjadi. Jadi sudah kita blok seluruhnya 4 sisi ini ya. Sisi kiri kanan depan belakang sudah kita blok. Jadi sudah benar-benar aman, sudah safety kalau kita untuk warga. Jadi tinggal titik tungku inilah yang menjadi tumpuan kita untuk kita lakukan upaya-upaya pemadaman. Baik, terakhir Pak, untuk prediksinya akan padam, benar-benar padam pada pukul berapa begitu Pak? Ini kita bisa prediksi bisa sampai besok pagi kita nih. Bisa sampai besok pagi karena kita lihat memang arealnya juga memang cukup tinggi, kemudian tumpukan-tumpukan kayu juga masih cukup banyak ya. Dan memang areal pabrik ini memang cukup luas juga 1 hektar. Jadi ini sedikit jadi kendala buat kita juga, jadi akan memakan waktu yang cukup lama. Baik, terima kasih banyak Bapak Mukhtar untuk waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Mirsa dan pemirsa, seperti demikian pemaparan dari Kepala Sudin Damkar dan Penyelamatan Jakarta Timur, di mana memang proses pemadaman ini terus dilakukan. Memang untuk saat ini kami dapat informasikan warga sudah mulai diarahkan untuk kembali berpulang ke tempat lokasi rumah mereka masing-masing, karena tadi sejak sore hingga malam hari ini tadi kami melihat cukup banyak warga yang menyaksikan lokasi kebakaran. Namun saat ini petugas bahkan ada percepatan penanganan COVID-19 yang juga turun ke lapangan untuk bisa mengamankan masyarakat sekitar agar bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dapat kami informasikan juga jika siang hari tadi kondisi kebakaran ini terjadi dimulai dari pukul 12 siang, dan dapat kami informasikan di pabrik mebel ini terdapat kurang lebih 250 karyawan yang tengah bekerja. Namun saat ini sudah diamankan sebanyak 250 karyawan tersebut. Dapat kami informasikan sampai saat ini belum ada kami dapati adanya korban dari kejadian kebakaran ini. Sementara untuk warga yang rumahnya berada di sekitar lokasi kebakaran ini juga sudah diamankan ke masjid sekitar. Mirfa. Ya baik, terima kasih Revika Sibarani atas laporan langsung Anda dari kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pemirsa, seorang wanita hilang kendali saat mengemudikan mobil dan menabrak 5 kendaraan yang sedang parkir di kawasan Balai Kota Lama, Padang, Sumatera Barat. 1 orang petugas parkir terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di depan Mapolresta Padang, Jalan M. Yamin, Padang, Sumatera Barat. Mobil yang dikendarai seorang wanita menabrak 5 kendaraan lain yang tengah terparkir di pinggir jalan raya di depan Balai Kota Lama. Kena mobil dalam kondisi ringsek dan hancur. 1 orang petugas parkir dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar karena mengalami patah tulang akibat ditabrak. Lihat orang dari depan lampu merah tadi kan, ada bapak-bapak dari lampu merah, lihat orang berapa setir. Semua kecepatan tinggi. Pertama 2, nah 2 di bawahnya langsung yang ke sini. 4 mobil. Jadinya berapa bang yang mobil yang ditabrak? Jadinya 6. Korban? Cuma yang parah kali kan tukang parkir. Sadar diri sekarang di rumah sakit. Pengendara mobil pun diamankan petugas unit laka lantas Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu sebuah minibus yang tercebur di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur diangkat tim SAR gabungan. Namun saat minibus diangkat tidak ditemukan penumpang di dalamnya. Minibus yang tercebur ke Sungai Mahakam ini berhasil diangkat ke darat dalam kondisi bagian depan ringsek dengan pintu tertutup dan tidak ada kaca yang pecah.
Sebelumnya, tim SAR mendapat informasi masih ada 3 penumpang di dalam mobil. Namun setelah mobil diangkat, para penumpang tidak ditemukan. Petugas masih memeriksa sopir yang selamat dalam peristiwa ini. Dari tim SAR kita, dari teman-teman dari tim SAR, Brimob, keadaan dalam air juga tertutup semuanya, pintu. Makanya apakah untuk keterangan lebih lanjut masih nunggu proses gitu ya. Jadi tidak ada kemungkinan sesuatu keluar dari mobil gitu, nggak ada ya Pak ya? Kalau melihat kondisi mobil di dalam air menurut tim SAR dan setelah kita naikkan sih kayaknya mustahil. Tapi sekali lagi semuanya kan masih dalam proses tahap penyidikan. Tim Inafis Polresta Samarinda tidak menemukan adanya tanda-tanda pintu minibus terbuka ataupun dibuka paksa. Dari dalam minibus ditemukan sebuah gitar, peralatan memancing, STNK mobil dan SIM C, serta sejumlah uang tunai. Sebelumnya, sebuah minibus bernomor polisi KT 1256ZC tercebur ke Sungai Mahakam di area dermaga Pelabuhan Samarinda. Petugas menyelamatkan 1 orang yang diketahui merupakan sopir minibus tersebut. Pencarian minibus ini pun sempat terkendala banyaknya kotoran dan keruhnya Sungai Mahakam. 3 orang penumpang belum ditemukan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Beni Prasetyo, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat memprotes penertiban yang dilakukan Satpol PP. Sejumlah pedagang menolak barang dagangannya diangkut dan meminta waktu 1 hari untuk membereskan barang dagangannya. Pedagang kaki lima di Pantai Padang ini tidak terima saat barang dagangannya diangkut paksa oleh petugas Satpol PP. Pedagang meminta dispensasi 1 hari agar mereka bisa membereskan barang dagangannya sendiri, namun ditolak oleh petugas. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pariwisata Kota Padang, penertiban ini merupakan kegiatan rutin petugas Satpol PP karena dalam peraturan trotoar dibangun untuk pejalan kaki dan bukan tempat berjualan. Sementara itu masih di kawasan Pantai Padang, beberapa waktu lalu sebuah video viral merekam pedagang kaki lima memaki wali kota Padang, Mahyeldi Ansyarullah. Pedagang tidak terima saat wali kota menegur mereka karena berdagang di trotoar. Pedagang kaki lima yang tidak terima ditegur ini bahkan menggunakan kalimat yang tidak pantas dan membanting barang dagangannya di depan wali kota. Tidak ingin berkepanjangan, wali kota Padang kemudian meninggalkan lokasi dengan bersepeda. Wali kota tidak akan melaporkan kasus ini ke polisi dan penertiban PKL besar-besaran juga tidak akan dilakukan karena sudah menjadi pekerjaan rutin Satpol PP. Apa sebagai wali kota? Turunan.